Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Ashabul Kahfi dengan NIM 2302 1050 1031 dari Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu phishing, ancaman keamanan informasi pada komunikasi email. Baik, di sini kita masuk pada latar belakang. Dalam era digital saat ini, email merupakan salah satu media komunikasi yang paling sering digunakan dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan email, muncul pula berbagai ancaman terhadap keamanan informasi. Salah satu bentuk serangan cyber yang paling umum dan merugikan adalah phishing. Phishing merupakan upaya penipuan yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan informasi sensitif seperti username, password, dan data keuangan. Dengan menyamar sebagai entitas terpercaya dalam komunikasi elektronik, bentuk paling umum dari phishing adalah melalui email palsu yang seolah-olah berasal dari institusi resmi seperti bank, perusahaan, universitas, atau platform online. Pengertian phishing. Phishing berasal dari kata phishing atau memancing, di mana pelaku mencoba memancing korban untuk memberikan informasi penting. Dalam konteks keamanan informasi, phishing adalah metode serangan rekayasa social engineering, yang digunakan untuk menipu pengguna agar menyerahkan data sensitif. Cara kerja phishing pada email. Phishing biasanya dilakukan dengan mengirim email palsu yang tampak seperti berasal dari organisasi terpercaya. Email tersebut berisi pesan mendesak yang mendorong penerima untuk mengklik tautan atau membuka lampiran. Tautan tersebut mengarah ke situs web palsu yang menyerupai situs asli dan digunakan untuk mencuri data pengguna. Adapun jenis-jenis phishing yang pertama yaitu email phishing, email umum yang dikirim ke banyak orang dengan pesan palsu. Lalu ada spear phishing, serangan ditargetkan ke individu atau organisasi tertentu menggunakan data pribadi untuk meyakinkan korban. Yang ketiga, whaling atau menargetkan pejabat tinggi seperti CEO dengan email yang sangat meyakinkan. Lalu yang terakhir ada smishing dan phishing, menggunakan SMS atau panggilan telepon untuk menipu korban. Ciri-ciri email phishing. Yang pertama, alamat pengirim mencurigakan atau tidak sesuai dengan nama domain resmi. Yang kedua, kalimat bersifat mendesak seperti akun Anda akan diblokir. Tautan tidak sesuai dengan domain resmi. Contoh, www.bank/aman.co bukan www.bank.com. Lalu yang keempat, permintaan informasi pribadi atau login. Dan yang terakhir, lampiran tidak dikenal atau mencurigakan. Baik, teori kasus. Phishing merupakan bentuk serangan rekayasa sosial yang memanfaatkan teknik manipulatif untuk menipu korban agar menyerahkan informasi penting secara sukarela. Dalam banyak kasus, pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya seperti bank, perusahaan, lembaga pemerintahan, atau institusi pendidikan. Strategi utama dari phishing adalah membangun rasa urgensi dan kepercayaan palsu agar korban segera bertindak tanpa berpikir panjang. Dan dalam konteks institusi pendidikan, pelaku seringkali mengirim email palsu yang tampak berasal dari pihak kampus. Email tersebut dapat berisi undangan acara, pengumuman beasiswa, atau informasi hadiah undian yang meyakinkan. Tujuannya tetap sama, mencuri informasi pribadi, login akun, atau bahkan data keuangan mahasiswa. Kasus phishing berkedok pengumuman hadiah dari kampus. Seorang mahasiswa menerima email dengan subjek, "Selamat, Anda mendapat hadiah dari universitas." Email tersebut tampak seolah-olah dikirim dari alamat resmi kampus seperti info akademik UIM lalu kampus.com. Dalam isi pesan, mahasiswa tersebut diminta untuk segera mengonfirmasi data pribadi dan nomor rekening guna pencairan dan dana hadiah yang disebut berasal dari hasil undian mahasiswa aktif. Tautan dalam email mengarahkan pengguna ke situs web palsu yang menyerupai portal resmi kampus. Di sana terdapat form untuk mengisi data pribadi seperti nama lengkap, NIM, email, nomor HP, hingga data rekening bank. Adapun analisis, yang pertama, alamat pengirim sebenarnya mencurigakan karena menggunakan domain yang mirip tapi bukan domain resmi kampus. uimkampus.com bukan uim.ac.id. Lalu, penggunaan bahasa formal yang tidak konsisten serta tidak mencantumkan informasi kontak resmi universitas. Lalu, tidak ada pemberitahuan resmi lain melalui kanal kampus seperti pengumuman di website resmi atau grup kelas. Dan yang terakhir, situs tujuan tidak menggunakan protokol aman, tidak ada HTTPS, dan meminta data pribadi secara langsung. Adapun dampak potensial, jika mahasiswa memasukkan data pada situs palsu tersebut, data bisa digunakan untuk mencari identitas, membobol akun bank, menyebarkan serangan lanjutan dengan menyasar rekan mahasiswa lainnya melalui email korban. Nah, adapun penyelesaian kasus phishing berkedok hadiah dari kampus. Yang pertama, identifikasi email phishing. Caranya yaitu buka kembali email yang mencurigakan, lalu periksa alamat pengirim dan domain situs, lalu cek isi email, tautan, dan gaya bahasa. Lalu yang kedua, putus akses segera. Jangan buka lagi tautan dalam email. Jika sudah sempat klik dan login, segera logout dari semua perangkat.
ketiga, kata sandi. Ganti kata sandi. Masuk ke akun email, akun kampus, dan akun lain yang digunakan. Dan segera ganti semua password dengan kombinasi yang kuat dan unik. Lalu, aktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA. Buka pengaturan keamanan akun, aktifkan 2FA untuk melindungi akun dari akses ilegal berikutnya. Dan yang terakhir, yaitu laporkan insiden. Laporkan insiden bisa laporkan ke bagian IT kampus, misalnya helpdesk. Dan yang kedua, laporkan ke penyedia layanan, e-wallet atau bank, jika data keuangan digunakan. Dan yang terakhir, bisa kita laporkan ke Kominfo melalui aduankonten.id jika perlu. Baik, sebelum masuk ke kesimpulan, di sini saya akan sedikit mempresentasikan apa saja yang bisa kita lihat dari email phishing atau bisa kita lihat isinya. Baik, bisa dilihat di sini saya sudah menyiapkan alat bahan-bahannya. Di sini ada email pribadi saya yang sebagai korban. Lalu di sini ada sebentar. Nah, di sini ada email pelaku yang mengirimkan isi email ini kepada saya atau kepada korban. Nah, di sini bisa kita buka. Baik, bisa kita lihat di sini pada judulnya, yaitu selamat Anda mendapat hadiah dari universitas. Ini bisa kita lihat bahasanya itu tidak terlalu formal. Bisa kita lihat undian berhadiah kampus, silahkan mengisi data yang diperlukan untuk menerima hadiah. Lalu ada sebuah link yang diberikan untuk kita mengisi data-data yang diperlukan seperti tadi. Nah, jika kita di sini saya telah membuka Google Form yang telah diberikan tadi dalam sini. Nah, di sini saya akan mencoba mengisi sebagai korban. Maaf. Nama lengkap kita masukkan dulu. Lalu tanggal lahir kita isi bebas saja dulu. Oke. Lalu email bisa kita isi dengan sesuai email yang kita gunakan untuk mengisi. Lalu nomor NIM bisa kita isi bebas juga. Nomor HP juga bisa kita isi. Dan kita masukkan nomor rekening. Nah, jika semua yang diminta telah kita isi, pasti otomatis kita akan mengirimkan jawaban kita. Nah, bisa kita lihat di sini kita tidak bisa mengulangi lagi apa yang telah kita isi atau bagaimanapun. Di sini kata-katanya selamat rekening Anda akan terbang. Lalu ada juga kata-kata yang bisa membuat seseorang itu memikirkan yang telah diisi. Nah, jika kita telah mengisinya, maka si pelaku akan dapat melihat jawaban yang telah kita kirimkan tadi, seperti nama lengkap kita, tanggal lahir, email, nomor NIM, nomor HP aktif, dan nomor rekening. Nah, dari sinilah si pelaku dapat mengambil semua akses data kita atau informasi-informasi pribadi tentang diri kita. Baik, bisa kita lihat situs domainnya dengan cara kita buka dulu isi pesannya, lalu kita mengklik titik 3 ini, lalu kita cari show original. Nah, di sini kita bisa melihat nomor IP-nya, kita bisa lihat pengirimnya siapa, kapan dikirim, lalu bisa kita lihat di sini pas, lalu di sini semuanya pas. Baik, mungkin implementasi untuk email phishing-nya sekian dari saya. Kesimpulannya, phishing merupakan ancaman nyata dalam dunia komunikasi digital, khususnya melalui email. Serangan ini memanfaatkan manipulasi psikologis dan teknik penyamaran untuk mencuri informasi pribadi pengguna. Studi kasus phishing berkedok hadiah dari kampus menunjukkan bahwa pelaku dapat dengan mudah mengecoh mahasiswa yang kurang waspada. Melalui langkah-langkah penyelesaian yang tepat seperti mengganti kata sandi, mengaktifkan autentikasi 2 faktor, dan melaporkan kejadian kepada pihak terkait, dampak serangan dapat diminimalkan.
Namun, pencegahan tetap menjadi cara terbaik dengan mengedukasi pengguna tentang ciri-ciri phishing dan membangun kesadaran akan pentingnya menjaga informasi pribadi. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.